Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mithahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wal maqalatu saniyah an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala arba'atun minal khisali hasanatun wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajil wa sawabu fil ajil walakin arba'atun minha ahsanu al-haya'u inkibadun nafsi min syai'in khajran minal lumumi pih minar rijal hasanun walakin minal mar'ati ahsan ilal akhir. Adapun kata beliau perkataan daripada yang kedua daripada sebagian hukama rahimahullahu ta'ala arba'atun minal khisali, 4 macam daripada sesuatu yang kita hasilkan daripada yang 4 itu yang bagus. Dan dari yang 4 yang bagus itu ada yang lebih bagus daripada yang 4 itu. Jadi 4 macam itu bagus, tapi ada yang lebih bagus daripada yang 4 macam. Ini menurut ulama hukama. Hukama itu ada 2. Ada yang ahli hukum, yaitu mereka yang berfatwa. Itu hukama namanya. Hukama ahli hukum, yaitu ahli mazhab biasanya tuh. Orang yang bermazhab, mazhab yang mendirikan mazhab itu termasuk hukama namanya. Ahli hukum. Jadi kalau kita mengartikan hukama itu ada yang ahli hukum, ada yang hukama itu adalah ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang sufi, itu ahli hikmah. Lain ngaran orang sufi, lain lah. Bukan, tetapi ahli sufi. Nah, bergaul dengan ahli hukama itu bagus, kita mengerti akan hukum. Dari hukum dasar sampai hukum yang paling muskilat, yang paling susah. Ahli hukama itulah yang menetapkan akan hukum tadi. Karena mereka mengerti hadis, mengerti Al-Quran, jadi disinkronkan menjadi hukum. Artinya hukum yang kita perpegangi sekarang ini itu kada lepas daripada hadis dan Al-Quran. Kalau pun kita hendak misalnya ke Quran aja langsung, kada ada di dalam Al-Quran bacaan sembahyang. Bacaan sembahyang itu adanya di hadis. Bila praktik sembahyang kada ada rukuk aja di dalam sembahyang, di dalam Al-Quran memang kada ada bacaan rukuk, kada ada kegenalan kitab Al-Quran. Nah, menjerangkan yang dasar-dasarnya Nabi yang mencontohkannya. Itu ahli hukama itu sudah sinkron orang dengan Qurannya sinkron, dengan Al-Qurannya sinkron. Mereka hafal sudah, bukan hafal lagi maknanya yang tersurat dan yang tersirat. Mereka itu sudah mengerti. Kada kegampangan. Orang ahli hukum ni ribuan jutaan hadis hafal. Nah, itu lah. Yang kedua adalah ahli hukama adalah orang yang ahli hikmah namanya. Ahli hikmah ni tentu orang itu sudah menjalani masa-masa di hukum syariat, sudah dijalani. Mengerti hukum syariat, mengerti ilmu tauhid, mengerti ilmu hakikat. Sehingga diberikanlah oleh mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan hikmah namanya. Hikmah itu adalah dan amal itu pun bersih secara zahir dan batin. Artinya zahirnya itu benar dengan rukun dan syaratnya, dan pandangan batiniahnya pun benar, sehingga mencapai mereka itu di makam aulia illahi ta'ala. Nah, ini baru diberikan hikmah. Orang yang sampai ke makam aulia baru dimariukan makam hikmah. Kalau kita diberikan makamnya hidayah biasanya tuh. Orang yang malas beribadah lalu dia mau beribadah. Orang yang asalnya ahli maksiat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, hidayah namanya. Hikmah juga namanya.
taufik namanya kalau dia mampu beribadah. Tetapi orang yang ahli hukama ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah membukakan futuhatnya, hatinya terbuka memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan terbukanya tadi itu dia mendapatkan sir minallah, yaitu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah, ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Inilah ahli hukama namanya, ahli-ahli hikmah. Jadi banyak nanti ahli hikmah ini, tapi yang jelas orang ahli hikmah ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kalau di dalam kitab lain disebutkan adalah termasuk min auliyaillahi taala, orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat kewalian dengan dia. Sehingga apa yang dibicarakannya, apa yang diucapkannya terkadang tidak ada di kitab tetapi sama dengan di kitab, terkadang tidak ada di Quran tetapi ada di Quran. Mereka yang keluar daripada hikmah daripada hatinya itu pasti kadang menyalahi sunnah dan Al-Quran, kadang menyalahinya, kadang menyalahi hukum syariat. Itulah hikmah tadi itu yang diberikan. Nah, ini sebahagian yang diberikan hikmah itu perkataan ulama di sini adalah hikmah daripada perkataan mereka tadi itu. Jadi hikmah itu nanti macam-macam, ada berupa ilmu macam-macam, ada berupa hikmah seperti ini. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya ilham namanya. Nah, kalau kita belajar kitab hikam, itu hikmah semua itu. Hikmah yang keluar daripada orang yang benar-benar terbuka hatinya, diberikan nur rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ilmu rabbani namanya. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah taala dititipkan terhadap orang-orang yang hatinya, zahirnya, batinnya itu bersih ketika dia beribadah kepada Allah taala. 4 macam kata beliau yang menghasilkan akan kebaikan. Wa huwa ma yata'allaqu bil madhi bil ajil wa thawabu bil ajil, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masa yang singkat, masa di dunia namanya, dan yang berhubungan dengan yang akan kita dapatkan di akhirat, yaitu berupa pahala nanti. Jadi yang 4 macam ini kata beliau adalah sesuatu yang bisa kita dapat di dunia ini, di alam yang segera ini ataupun nanti yang akan datang. Walakin arba'atun minha ahsan, tetapi Jarsidin yang 4 daripada yang 4 ini bagus, yang 4-nya lebih bagus lagi. Yang pertama kata beliau al-haya'u, yaitu merasa malu. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi yang pertama kata beliau, malu minar rijal, daripada laki-laki, hasanun, lebih bagus. Kalau laki-laki itu mempunyai rasa malu, itu lebih bagus. Wal mar'atu, dan bermula perempuan, wa minal mar'ati ahsan. Jadi sidin, kalau perempuan itu mempunyai rasa malu itu lebih bagus lagi. Kalau kita laki-laki mempunyai rasa malu itu lebih bagus. Bagus kita kalau punya rasa malu. Jadi rasa malu ini sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang zahir, ada yang batin namanya. Tingkatan kita itu. Kalau yang jahir kita ini kalau kada beribadah malu lah. Malu kita. Yang jahir misalnya orang beribadah, kita kada beribadah, malu kita. Nah, kita itu malunya ada malu dengan makhluknya. Malunya. Karena kita misalnya berbuat maksiat, malu dengan makhluk. Malunya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada zahir, ada batin, kemaluan kita tadi. Kalau kita sembahyang, inilah pakaian kita ini kada rapi. Sedangkan kita ke undangan itu misalnya rapi. Nah, itu malu juga kita. Perlu juga kita bandingkan. Kalau kita kadang-kadang malu tuh kalau ke undangan baju hanyar, setengah jam, sejam menyiapkan waktu undangan. Anda ke undangan, tetapi kalau kita ini kalau waktu salat belum kita menyiapkan setengah jam, sejam. Bahkan orang ajan pun kita kadang-kadang belum siap lagi. Nah, harusnya di situ kita ada malu juga kalau dalam beribadah. Ada malu. Jadi kalau kita beribadah itu muka undangan bagus pakaian, nah menghadap Allah taala baguskan juga. Baguskan jahirnya, baguskan batinnya juga. Supaya kita ini ada rasa lah malu beriman. Karena Allah taala tuh Maha mengetahui. Ini guru Allah taala Maha mengetahui aja. Jadi kita ini hendak baju bagus, kadang Allah taala tuh yang dipandang hatinya juga aja. Tapi kada bagus kelihatannya kita ini sembahyang bertelanjangan baju atau baju kaos saja sembahyang, atau kada bebajuan ya. Perlu juga kita tuh ada malu.
dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap zat yang jamal, yang sempurna, yang kamal, yang elok, kita itu hendaklah elok juga. Allahul jamal yuhibbul jamal. Allah taala tuh elok. Allah taala tuh maha elok, kan bukan elok lagi lah. Tahu lah pian elok, tahu lah. Lain bekilok-kilok tuh lain. Elok tuh artinya indah. Apalagi elok adalah indah itu sempurna. Jadi kada ada lagi kita ini melihat yang elok itu artinya kada sempurna itu kada, tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kada bisa disifatakan dengan sifat bila sudah terakhir sifatnya Allah taala itu pasti elok namanya. Kalau kita belajar tauhid lah, namanya elok itu Allah taala itu kada ada celah, subhanallah namanya. Makanya disebutkan subhanallah. Kita bertasbih itu subhanallah aja. Maha suci Allah Ta'ala. Arti maha suci Allah Ta'ala itu tidak ada zat lain, tidak ada sifat lain, tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala itu, tidak ada keelokannya. Alam ini dijadikan Allah Ta'ala walaupun keadaannya seperti apapun tetap elok. Kalau kita belajar tauhid, belajar hakikat, disitulah orang itu beradab namanya kalau mengerti ilmu tauhid. Kita ini kadang-kadang belajar ilmu tauhid itu tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memandang sesuatu makhluk itu kadang kita memandang kebesaran keelokannya. Ulun seringlah madahkan seluruh alam ini kada lepas daripada sifat Allah taala yang sempurna menjadikannya. Walau kayak apapun bentuknya makhluk ini, pian itu pasti harus memandang, kalau pian hendak hati pian bersih, mengatakan Allah Subhanahu wa taala subhanallah, maha suci Allah taala. Maha suci itu kada ada kecelaan walaupun yang diciptakan, apalagi zatnya. Bila kita mengatakan satu benda, misalnya ulun ini menjadikan inilah, menjadikan barang ini, sedangkan ulun ini mempunyai ilmu yang tidak ada tandingannya dengan ilmu ulun ini, baik yang di langit, baik yang di bumi, baik yang nyata ataupun tidak nyata, jin dan manusia Allah Ta'ala kumpulkan. Hendak maulah Al-Quran kada bisa sanggupnya. Kenapa? Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu yang sempurna. Jin manusia di Quran dikumpulkan, suruh kumpulkan, suruh menjadikan satu ayat aja Al-Quran itu bisalah, kada bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bersifat sempurna. Dia itu orang hendak menjadikan tahu sudah, ketika hendak menjadikan sebelum dijadikan sudah tahu oleh Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sifat ilmunya Allah Ta'ala, belajar di dalam tauhid, makanya kalau kita belajar tauhid itu kita harus mengerti dulu sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Seandainya ulun ialah bersifat ilmu yang sempurna, maka sesuatu yang ulun jadikan, misalnya ini yang saya jadikan, maka ini kada lepas daripada sifat ilmu ulun yang sempurna. Kira-kira ada celah, karena tidak ada lagi sifat yang lain seperti sifatnya Allah Ta'ala. Tidak mungkin ciptaannya itu lepas daripada rumusnya. Ini profesor, doktor, insinyur sudah, bahasanya tuh lebih tinggi ilmunya, tidak ada yang lebih itu. Kalau di atas pada dusin, dekan, lebih daripada dekan, profesor dekan masuk seberataan. Inya yang mempunyai ilmu itu ahlinya, kada ada yang lain. Kalaunya orang itu sempurna, maka ciptaannya pun harus sempurna kita memandang. Di situ baru namanya tauhid kita itu benar. Bujur-bujur kita itu bertauhid namanya. Memandang tidak ada yang tidak sempurna. Nah disitulah kita itu kadang-kadang itu kita tuh malu dalam beribadah itu. Kenapa? Ketika kita hendak beribadah, ketika kita waktu beribadah dan sesudah beribadah, kita ini kada lepas daripada pengetahuannya Allah Ta'ala, diketahui terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu diliputi rasa ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan dia, maka orang itu akan banyak diam. Banyak diam dia. Kenapa? Merasa malu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Ta'ala ilmunya. Sehingga orang yang alim tidak mau dia merasa sombong. Orang dalam beribadah tidak mau hatinya bergisir daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu beribadah. Kenapa? Ketika dia menangkat takbir itu sudah dia Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
ketika dia bertakbir dia membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukrata wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi. Bujur-bujur dia menghadapkan wajahnya zahir dan batin. Wajahnya menghadap kiblat secara zahirnya, batinnya menghadap kepada zat yang wajibal wujud, yang maha mengetahui tadi. Inni wajhtu wajhiya lillazi fataras sama. Ulun menghadapkan zahir batin ulun kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yalah. Fataras sama hanifan muslimah, dalam keadaan ulun tunduk. Tunduk dia. Tunduk karena mengetahui dirinya ini tidak mempunyai apa-apa. Mengetahui bahwasanya dia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang ada pada dirinya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi. Musliman, dalam keadaan tunduk menyerahkan diri. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Tidak ada di hatiku ini menyekutukan dengan apapun, termasuk dirinya. Kadang maunya menyekutukan dirinya, merasa dia yang berbuat taat, merasa dia yang paling ahli ibadah. Malu dia, karena ibadahnya itu dia perbuat adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dia beribadah kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sembahyang itu benar-benar dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertakbir, benarlah kalimat Allahu Akbar itu nampak dengan geraknya, dengan diamnya, dengan ucapannya ketika dia sembahyang. Karena tadi itu melihat kebesaran ilmu Allah taala meliputi akan dia. Nah, sempurnalah namanya dia dalam beribadah itu. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sembahyang ulun, wa nusuki, ibadah ulun, bacaan ulun, ruku ulun, semuanya. Wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, lillahi rabbil alamin, milik pian seberitaan. Di mana kita bisa bergerak berdiam kalau kita di waktu sembahyang itu selain daripada memandang kebesaran sifatnya Allah Ta'ala lah yang meliputi akan kita sehingga kita bisa sembahyang, sehingga kita tuh dalam sembahyang tuh benar-benar hadir. Nah, hadir ilmunya Allah Ta'ala hadir. Kalau bahasa tasawufnya tuh hadirnya sifat Allah Ta'ala dengan kita. Nampaklah sifat Allah Ta'ala tuh dengan kita. Kita merasa ini kada kita punya apa-apa. Tenggelam kita di situ. Lalu kita sembahyang tuh lezat namanya tadi. Karena apa? Karena kita malu kalau hati kita ini bergisir di waktu sembahyang itu selain daripada mengingat Allah Ta'ala. Malu kalau kita itu di waktu sembahyang tadi ketika kita mengharapkan minta pandang orang lain di ketika kita beribadah. Kenapa? Karena sama aja sebertan. Inya juga hidup dihidupkan juga. Memberi pahala pun kada bisa. La ya duru, kada bisa memberi mudarat. Kada beri sempat, wala yaduru wala yanfa, kada bisa memberi mudarat dan manfaat di dalam ilmu hakikat. Nah, dalam syariat pun seperti itu juga. Karena diberi orang sumbangan, terus agen ya ikam kada kau memberi manfaat juga dengan aku. Jurang ikam ni batis terjepit wah aku tolong kada ya menunggu Allah Taala. Nah, itu salah itu mengaji ilmu tauhid itulah. Jangan menunggu Allah Taala na menolong. Kenyataan semua yang ada ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan salah, ini orang ahli hukama itu sampai ke dalam itulah dia mengerti akan ilmu namanya, akan hayanya, malunya tadi itu, sehingga zahirnya bagus, syariatnya benar, dan hakikatnya pun benar. Jadi zahir dan batin bisa dia malu menjaga di syariat. Menjaga artinya sesuatu ini menjadi sesuatu yang melanggar hukum syariat, sedangkan batin yaitu malu kalau dia itu berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, wal adlu at-tawasud bainal ifrati wat tafrid min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i jarsidin ahsan zawil wilayah. Yang kedua jarsidin adalah bersifat adil, itu at-tawasud yaitu sederhana, bainal ifrat wat tafrid, antara megah dan tidak megah. Bahasa kita tuh sederhana lah. Orang yang adil itu jasidin, kada berlebihan, kada kurang, kada juga. Artinya sederhana aja. Orang itu khairul umur apa sah? Ausatu hayalah.
Sepaling paling baik itu perkara adalah pertengahan kita itu. Yaitu guru kami mencucuk bahar itu yang nomor 2 ya. Karena calon kami ini 3 aja guru, sesuai dengan hadis Nabi, khairul umur awsatuha ya. Itu kada ada hubungannya dengan pemilu itu. Ini apa ini kisahnya? Hadis dibawa ke pemilu iyalah karena calon 3 lalu dibawakan hadis juru kampanye khairul umur awsatuha aja. Itulah paling bagus adalah mencucuk yang di tengah aja. Ini pertengahan ya lah, nomor 2 aja. Udah bisa itu, lain urusannya. Anda mau. Artinya kita itu kada bermegah-megah, kada sederhana aja. Sederhana, megah kada, berlebihan kada juga. Itu jasidin paling bagus. Min kulli ahadin, bagi tiap-tiap seseorang, ahsan, itu lebih bagus jasidin. Nggih. Walakinnahu minal umara, seandainya itu adalah pemimpin jersidin bersifat sederhana, itu jersidin ahsan, mau lebih bagus. Kalau pemimpin itu jersidin, kalau orang itu setiap kita ini bersifat sederhana itu bagus. Tetapi yang paling bagus lagi jersidin ketika pemimpin itu bersifat sederhana, mencontohkan, kasihan yang lain lah kada sama. Makanya sahabat itu jadi pemimpin lah, masya Allah. Kalau sahabat itu benar-benar adil. Nanti di hari kiamat itu salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Susah pemimpin yang adil ini. Jarang orang bisa jadi pemimpin yang adil. Itu Sayyidina Umar itulah. Sidin satu hari mendengar bahwasanya ada orang itu jatuh di jalan. Bahkan berkuda lain bang, kendaraan dalam berkuda jatuh di jalan. Dengan sebab jalan itu rusak. Kada guring sidin semalaman. Kada guring. Sidin merasa berdosa karena pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Yalah. Takutan sidin ditanyai orang. Takut sidin ditanyai nanti di akhirat karena sidin pemimpinnya. Sampai orang jalan yang termasuk wilayah sidin, yang sidin harus perbaiki, ternyata orang terjatuh di situ, sidin malu. Dengan Allah Subhanahu wa taala supan, takut beliau dengan Allah Subhanahu wa taala kalau itu menjadikan termasuk menjalimi orang sidin. Ada kita ini guring benar lah. Jalan rusak kah apakah kita tahu urusannya pokoknya. Kita inilah, nah mudah-mudahan kita selamat lah kayak ini. Itu yang ketiga, kada panjang kita, waktunya ada habis gini lah. Masya Allah. Jersidin. Yang ketiga adalah wa taubatu minas syekh hasanatun walakinnaha minas sababi ahsan wal jud minal agniya hasanun walakin minal fuqara ahsan. Yang ketiga adalah bertaubatnya seseorang yang tua, itu bagus. Tua orang nggak bertaubat, orang kenapa rancak ke masjid, anak mati aku nih di sini. Ada kawan lagi sidin aku anak mati sudah. Sadang-sadang begawi kada kawaju sidin. Baik aku beramali aja sudah. Oh bagus orang tua ini. Di akhir hayatnya ke masjid istiqamah bagai buan pian nih, masalah. Kada kawa kita menuruti. Karena niatnya talabul ilm buan pian senantiasa dicatat untuk mendapatkan mendapatkan pahala orang mati syahid. Kita niat menuntut ilmu walaupun mati di pembaringan dapat pahala mati syahid. Luar biasa. Kita ini kalau menuntut ilmu, kalau pian itikaf seharian di masjid ini, makan guring di masjid. Yalah, makan guring di masjid, niat itikaf dapat pahala terus pahala itikaf itu. Jadi luar biasa. Nah, itu jadi bertaubatnya orang yang sudah tua bagus. Tetapi jersidin bertaubatnya orang yang muda, wah itu lebih bagus lagi. Orang kenapa bertobat tuh? Aku dipukuli orang ya. Itu karena ada sebab rupanya. Orang kenapa bertobat jadi bangkrut aku aja. Jadi tobatnya sudah ya. Kada kawa lagi dah bermodal kada kawa baik ke masjid aja. Nah, bagus saja. Yang penting bertobat. Bertobatnya orang yang muda. Jadi sidin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada yang tua. Kalau yang tua wajar bertobat. Anak mati sudah. Bahasanya itu. Kalau yang tua rajin salat beribadah berjamaah wajar, tapi kalau yang kalau yang muda itu luar biasa. Karena apa? Karena tadinya itu masih muda dia. Itu alhamdulillah. Wal jud, dan bermula orang yang pemurah.
yaitu orang yang sahih, orang yang luar biasa dermawan. Bahasa kita itu lebih bagus jasidin minal agniya daripada orang yang kaya-kaya. Jadi hasan kalau orang sugih dermawan itu wajar. Berduit dia wajar aja. Wa minal fuqara ahsan. Tapi kalau orang yang miskin dermawan, nah ini luar biasa ini. Orang ini kalau sugih wajar aja sidin bersedekah 1 miliar sehari. Pendapatan sidin berapa? 100 miliar sehari. Sama aja dengan kita belanja 100 ribu. Ya lah, ada kita punya duit 20 ribu, bersedekah 19 ribu. Nukar teh sologin kan cukup duitnya lagi. Habis artinya harta kita itu. Oh bagus kita bersedekah. Nah, artinya kita berani bersedekah separuh harta kita. Ya kita berani bersedekah separuh harta kita. Berduit 100 ribu menyumbangkan 50 ribu. Berarti separuh harta kita sumbangkan. Orang sugih berduit 1 miliar bersedekah 1.000. Keterlaluan juga bang itu. Banget benar itu. Pati murah harus keluar jurang mubur pajiro. Robin Kun mobil, Jeep mobil. Bersedekah orang minta sumbangan 2.000. Nah, ini sedang dipukuli ini. Itulah bahasanya tuh kalau orang sugih bagus inya bersedekah. Tetapi kalau orang fakir lebih bagus lagi inya bersedekah. Bersedekah ini kada ada ruginya bang, coba piantis lah bersedekahnya. Makanya jar Allah Taala wa ma ampakkum min khairin bahwa lipuh wa huwa khairur razikin. Kalau kita bersedekah itu pasti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti digantikan bahwa yukhlifuh. Allah Ta'ala itu yang paling baik, paling sempurna orang yang memberi rezeki. Paling sempurna. Kalau kita minta yang jalannya halal, insya Allah Allah Ta'ala berikan kita jalan yang halal untuk mendapatkan harta yang halal. Berdoa aja kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki yang terbaik bagi kita. Ya, rezeki yang terbaik. Berdoa misalnya 2 juta, ya Allah, ulun hari butuh benar 2 juta duit, perlu benar. Ternyata datangnya 500. Berarti itulah yang terbaik yang diberikan untuk kita. Bisa 2 juta, itu bukan uang yang halal misalnya. Atau 2 juta datang, pacit kita kepala memikirkan membayarnya, utang juga rupanya. Nah, itu jadi masalah kita adalah. Jadi Allah Ta'ala itu lebih terbaik. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita syukuri. Apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bersabar seandainya itu bentuknya musibah. Tetapi tetaplah kita bersifat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan apa yang diberinya dengan kita. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Tetap aja kita memandang semua yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sempurna untuk kita. Jangan kita mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada kita bersyukur, kalau tidak ada kita berdoa. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil qasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah. Maaf minta rida minta hadat.